Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Semoga kita sekalian kabarnya baik dan sehat di pagi hari, di awal pekan, hari Senin 7 Juni 2021 pada saat ini. Marilah sebelum kita beraktivitas di hari ini maupun pekan ini, kita dasari dengan kita merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita naikkan doa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucapkan syukur. Tuhan senantiasa menjaga, memelihara hidup kami, hingga di pagi hari ini kami boleh bangun, membuka mata, dan juga merasakan kasih Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itulah kami hendak memasuki saat teduh ini untuk duduk di sekitar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami terang kasih Kristus dinyatakan melalui firman Tuhan. Inilah ya Tuhan, syukur dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman pada saat ini diambil dari bacaan leksionari harian, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat 8. 1 Samuel pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat 8 yang demikian firman-Nya. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan memeliharanya. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jikalau kita coba refleksikan dalam kehidupan kita, mengapa masalah-masalah menerpa kehidupan kita? Ada berbagai rupa sebetulnya persoalan, permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Sejak masih kanak-kanak saja kita sudah menghadapi masalah sekalipun itu sepele. Misalnya siang hari maunya tetap bermain, tetap melakukan kegiatan ini itu, tetapi disuruh oleh orang tuanya untuk tidur siang. Nah, anak kecil biasanya memberontak. Maupun juga yang sekolah menghadapi masalah, besok mau ujian, ternyata malamnya mengalami sakit, sehingga tidak bisa belajar dan lain sebagainya. Maupun juga orang dewasa, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga. Maka banyak juga pergumulan dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Bahkan boleh dikatakan itu seperti silih berganti begitu saja, bergantian datang menerpa kehidupan kita. Nah, mengapa masalah silih berganti datang? Tentu Ibu Bapak dan Saudara, kita tidak boleh begitu saja menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa ya Tuhan masalah silih berganti datang dalam kehidupan kami atau dalam kehidupan saya? Karena justru di dalam persoalan-persoalan yang menerpa kehidupan kita, itu adalah saat yang tepat untuk kita memeriksa kehidupan kita, memeriksa diri kita akan bagaimana kita menjalani hidup pemberian Tuhan. Nah, Ibu dan Bapak Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
Di dalam bacaan kita sudah mendapati kisah tentang bagaimana bangsa Israel yang saat itu akan diserang oleh orang-orang Filistin. Nah, mereka merasakan kehidupan yang berat jikalau nanti mereka akan dijajah oleh bangsa Filistin. Dan memang benar, selama 20 tahun penindasan yang dilakukan oleh bangsa Filistin terhadap orang-orang Israel itu ternyata mendatangkan begitu banyak kesusahan, bahkan pergumulan dan kesulitan yang mereka jalani sebagai sebuah bangsa. Nah, pada akhirnya pula hal itu membawa bangsa Israel pada sebuah perenungan. Apa yang sebenarnya terjadi ini dan apa kaitannya? Kenapa persoalan yang begitu berat dihadapi oleh bangsa itu harus terjadi? Nah, di dalam perenungan itulah bangsa Israel mendapati bahwa penindasan yang mereka alami oleh bangsa Filistin itu disebabkan oleh ketidaksungguhan mereka di dalam beribadah kepada Allah. Mereka mempunyai tabut perjanjian, tabut Allah yang jadi simbol keagamaan, tetapi ternyata itu tidak digunakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam keseharian mereka ada juga yang masih menyembah dewa-dewa Kanaan. Nah, oleh karena itulah mereka bertobat, meninggalkan semua ilah asing dan juga mengikrarkan diri mereka untuk taat dan hanya berserah kepada Tuhan Allah. Nah, pada akhir bacaan ini di perikop ini kita akan mendapati bahwa dengan pengakuan yang demikian, berserah kepada Allah, ternyata Tuhan membela mereka dari bangsa Filistin dan Samuel mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan Tuhan Allah memberikan kemenangan kepada umatnya dengan sangat-sangat luar biasa. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, barangkali seperti saya sampaikan di awal, kita menghadapi pergumulan berbagai rupa persoalan. Marilah kita periksa di dalam kehidupan kita ini. Marilah kita meneladan bangsa Israel yang menyadari bahwa mereka telah berdosa jauh dari Tuhan Allah dan kemudian mereka bertobat dan berserah penuh pada Allah. Dan dari situlah datang pertolongan Tuhan Allah yang memberikan keselamatan bagi mereka. Tuhan memberkati pekerjaan dan segala pergumulan hamba-hambanya. Bahkan pemimpin-pemimpin yang mereka tetapkan juga didatangkan keselamatan oleh Tuhan. Dan mereka dapat memimpin umatnya dengan setia, dengan selalu taat kepada Tuhan Allah. Marilah bersama juga kita senantiasa menyadari kehidupan kita di hadapan Allah, bertobat sekaligus berserah pada pimpinannya. Sehingga Tuhan Allah lah yang berkarya dan menuntun kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita satu hati, kita menyerahkan kehidupan yang kita jalani dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas perenungan firman-Mu pada saat ini, mengajarkan kami sekalian untuk senantiasa bermawas diri di hadapan Tuhan. Menyadari siapakah diri kami di hadapan-Mu, ya Allah. Kami menyatakan pertobatan atas segala salah dan dosa kami. Dan kami juga menyatakan Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kami. Dan sekaligus kami serahkan hidup kami ini dalam pimpinan dan penyertaan. Ya Bapa, hari yang kami jalani pada hari ini, setiap pekerjaan yang kami lakukan, tugas tanggung jawab kami, maupun juga keluarga kami serahkan di dalam pimpinan dan penyertaan. Kiranya Engkau jauhkan dari segala halangan, penyakit maupun juga berbagai rupa pencobaan. Ya Bapa Surgawi, kami juga bersyafaat untuk kehidupan bersama kami. Tuhan kiranya menolong sehingga pandemi COVID dapat berangsur-angsur teratasi dan kehidupan kami sekalian dapat pulih sebagaimana sedia kala. Ya Bapa, inilah syukur dan juga permohonan kami. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ini di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa berjalan dalam jalan kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat memulai pekan ini. Tuhan senantiasa memberkati. Shalom.